Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedikit merenungkan tentang perjalanan atau nasib kita setelah dalam kehidupan ini. Kanjeng Nabi pernah dawuh, jaipun beliau, innal mar'a sayamutu ala ma asya alaih. Sesungguhnya setiap orang itu akan wafat, akan meninggal dunia mengikuti kebiasaan sehari-hari. Innal mar'a sayamutu ala ma asya alaih. Setiap orang itu akan mati mengikuti kebiasaan sehari-harinya. Oleh karena itu, kenapa kita diajarkan untuk istiqamah di dalam wirid, istiqamah di dalam zikir? Itu sebenarnya adalah supaya kita ketika diambil ruh kita oleh malaikat Israel itu kita dalam keadaan zikir, ya. Sering saya sampaikan, ada sebuah kisah ba'dus sholihin itu setiap hari selalu baca Yasin. Jadi bukan hanya tiap Jumat tapi tiap hari. Sesuai dengan sabda Nabi tadi bahwa setiap orang itu akan mati mengikuti kebiasaan sehari-harinya. Orang soleh tadi dia wafat dalam keadaan baca Yasin. Berarti sesuai dengan sabda Nabi tadi, innal mar'a sayamutu ala ma asya alaih. Cuma yang menjadikan teman-temannya itu muskil, yang sedikit bertanya-tanya adalah ketika akhir kali ayat yang dia baca itu adalah ayat inni idzal lafi dhalalim mubin. Ya, jadi satu sisi dilihat baca Yasinnya terkesan baik, terkesan husnul khotimah, tapi kalau dilihat dari penutup ayat yang dibaca inni idzal lafi dhalalim mubin, itu mengesankan dia su'ul khatimah. Kalau diterjemahkan kan inni idzal lafi dhalalim mubin, sesungguhnya aku berada dalam kesesatan yang nyata, mati. Jadi seolah-olah menggambarkan bahwa dia matinya dalam keadaan sesat. Singkat cerita, setelah ya proses jenazah dilakukan, mulai memandikan, kemudian mengkafani, disolatkan, dan terakhir dikubur, itu malamnya beberapa teman-temannya, teman-teman beliau yang juga orang-orang soleh, itu bermimpi. Jadi yang bermimpi itu bukan hanya satu orang, tapi teman-teman akrabnya itu pada bermimpi semua. Di mana di dalam mimpinya teman-temannya yang orang-orang soleh ini bertanya, wahai sahabatku, engkau adalah orang yang istiqomah di dalam baca Yasin. Dan sesuai dengan sabda Nabi bahwa orang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya sehari-hari. Saya sudah percaya itu karena engkau wafatnya setiap hari baca Yasin, wafatnya dalam keadaan baca Yasin. Cuma yang menjadikan kami bertanya-tanya, ini bukan TikTok loh ya. Ini bertanya, kamu nanya ya. Ketika ditanyakan, kenapa ayat terakhir yang engkau baca itu adalah inni idzal lafi dhalalim, sesungguhnya aku berada di dalam kesesatan yang nyata? Apa jawabannya? Ayat yang aku baca pada ayat inni idzal lafi dhalalim mubin itu belum selesai. Sudah keburu ruhku diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lanjutannya ayat aku baca di dalam kubur. Coba ini di dalam kubur masih ngaji. Yaitu kapan? Pada saat malaikat mungkar nakir datang bertanya man rabbuka. Ini jawabannya tidak dengan jawaban yang umum. Ya, karena kalau jawaban yang umum ketika pertanyaan man rabbuka, maka jawabannya apa? Allahu Rabb, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Ini enggak. Pada saat malaikat mungkar nakir datang menanyakan man rabbuka, maka dijawab dengan lanjutannya ayat. Apa lanjutannya ayat? Inni amantu bi rabbikum fasma'u. Jadi untuk ayat berikutnya itu dilanjutkan bacaannya, tilawahnya ketika ada di alam barzakh. Ketika malaikat mungkar nakir bertanya man rabbuka, tidak dijawab dengan Allahu Rabbi,
tapi dijawab dengan ayat inni amantu birabbikum sesungguhnya aku beriman kepada Tuhanmu. Inni amantu birabbikum fasma'uni, maka dengarkanlah aku. Kemudian oleh malaikat, ibaratnya saling simak ini. Dia menjawab inni amantu birabbikum fasma'un, dijawab lagi oleh malaikat, lanjutannya apa? Kilat hulil jannah, dikatakan padanya masuklah engkau ke dalam surga. Coba di dalam alam kubur itu masih simak-simaan dengan malaikat. Mau enggak kita simak-simaan dengan malaikat? Calon-calon hafid ini, hafid gimana? Mau enggak simak-simaan dengan malaikat mungkar nakir dalam kubur? Kalau salah gimana? Oh, salah itu bacaannya matobinya kurang. Ya, itu artinya menunjukkan bahwa seorang itu akan wafat mengikuti kebiasaan sehari-hari. Kemudian kematian itu bukan sesuatu yang akhir dari kehidupan sebenarnya. Tapi kematian itu hanya perpisahan jasad dengan ruh menuju kehidupan yang lebih luas dan lebih sempurna. Ya. Oleh karena itu kita jangan khawatir nanti kita wafat sendirian, betul sendirian, tapi kita di sana sebenarnya akan dipertemukan dengan orang-orang yang kita cintai. Ya, kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang kita cintai dengan satu syarat. Syaratnya kita harus satu jaringan. Syaratnya harus satu jaringan. Jadi persoalannya bukan dekat atau jauhnya makam, bukan. Jadi dekat atau jauhnya makam itu sama sekali tidak berpengaruh dalam perundang-undangan alam barzakh. Biasanya kan ada makam keluarga kan, di sini kakek, di sini nenek, di sini ayah, di sini ibu, di sini anak. Itu maksudnya bukan supaya enak cari contekan ketika dapat pertanyaan mungkar nakir, bukan. Adanya makam dikumpulkan supaya memudahkan orang untuk berziarah, itu saja. Ya, adapun sekarang nanti di alam barzahnya dipertemukan atau tidak, yang menentukan bukan dekat atau jauhnya makam, tapi yang menentukan itu adalah dekat atau jauhnya sambungan. Saya kasih contoh. Ya, ini HP saya ini. Ya, ini HP saya. Kemudian sampean punya nomor HP saya. Nomornya betul. Sambungannya berarti betul. Ketika disebutkan nomornya 082266060550. Ini bukan promosi nomor loh ya. Kemudian sampean telepon, sampean call. Ketika nomornya sama, nomornya tepat, kira-kira nyambung enggak? Nyambung. Jangankan ada di sini sama-sama bawean. HP saya ada di Malaysia atau yang ngebel dari Malaysia, dari Arab Saudi, dari Amerika. Kalau nomornya betul, sambungannya benar, maka HP saya yang ada di sini akan bergetar sejauh apapun jaraknya. Demikian juga walaupun sekarang kita misalnya kita makamnya di Bawean, keluarga kita ada yang wafat di Malaysia, ada yang wafat di Singapura, ada yang wafat di Amerika, asalkan sambungannya sama-sama beriman, maka akan bertemu. Walladzina amanu wattaba'athum imanuhum alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya, kata Allah apa? Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, lalu diikuti oleh anak-anak turun mereka. Apa janji Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan kami pertemukan mereka dengan semua keturunannya, tapi dengan satu catatan, harus sama sambungannya. Walaupun HP ini jauh, asalkan sambungannya benar, walaupun satunya HP ada di Malaysia, tetap akan nyambung, HP saya tetap akan bergetar. Ada yang wafat di Bawean, ada yang wafat di luar negeri, kalau sambungannya sama-sama beriman, tetap akan bertemu, tetap akan nyambung. Tapi sebaliknya, kalau sambungannya berbeda, satu beriman, satu tidak beriman, walaupun makamnya dekat, sama sekali tidak akan bertemu. Ibaratnya ini ada dua HP, HP sampean didekatkan dengan HP saya, diikat dengan karet, tapi nomornya ada yang salah, satu saja, 082266060550 harusnya, tapi salah satu nomor, 082266060551.
Cuma hanya satu nomor yang beda. Walaupun diikat jadi satu dengan karet, kira-kira bergetar enggak HP saya? Tidak. Oh, langsung bergetar HP-nya. Ya, ini sebagai salah satu contoh bahwa yang menentukan itu bukan dekat atau jauhnya makam, tapi yang menentukan itu adalah sama atau tidaknya sambungan. Sejauh apapun makamnya, kalau sambungannya sama, tetap akan bertemu. Sebagaimana sedekat apapun makam, kalau sambungannya tidak sama, maka tidak akan pernah bertemu. Nah, PR kita sekarang, samakah kita, sambungan kita dengan guru-guru kita, dengan leluhur-leluhur kita? Ini PR kita. Di antara ngaji tujuannya kan ini, untuk kita bagaimana merawat dari sambungan ini supaya tetap terjalin dengan aslafuna soleh, dengan guru-guru kita, dengan orang tua kita, dengan leluhur kita, sehingga kita bisa bertemu di dunia bersama, di alam barzah juga bersama, di akhirat juga bersama. Dan kalau kita perhatikan dari proses kehidupan kita ini, dari alam barzah, alam pertama alam arwah, alam kandungan, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Ini perjalanannya semakin luas. Contoh, ketika ada di alam janin, di alam kandungan, sempit. Ya, ketika ada di alam janin, sempit. Tapi ketika dilahirkan ke alam dunia, mana luas janin dengan dunia? Luasan dunia. Kalau di dalam janin kita sendirian, tapi di dunia banyak temannya, banyak sahabatnya, banyak bestinya, ya, banyak sahabatnya. Jadi ketika ada di dunia, itu ruang lingkupnya lebih luas daripada di alam kandungan. Dan proses berikutnya alam barzakh, dibanding alam dunia masih akan lebih luas alam barzakh. Seperti halnya lebih luas alam dunia daripada alam kan. Cuma kita pikirannya kan, kuburan itu kan sempit, kuburan itu kan hanya ukuran 1 meter. Itu adalah yang kita saksikan dengan mata. Tapi untuk orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur, maka luasnya adalah maddal basar, seluas mata memandang. Jadi alam dunia dibanding alam barzah, alam dunia ini sempit, alam barzah itu luas. Demikian juga selanjutnya alam akhirat dibanding alam barzah, luasan mana lagi? Luasan alam akhirat. Demikian juga waktunya, alam kandungan dengan alam dunia lebih lama mana? Alam dunia, kita di kandungan paling 9 bulan. Di alam dunia ialah yang umum 80, 70, 60. Ya. Jadi coba di alam kandungan cuma 9 bulan, di alam dunia berapa? 60, ya 80 lah. Kemudian di alam barzah berapa? Ya enggak ada yang bisa ngitung. Kemudian alam akhirat tambah lama lagi, abadal abidin, selama-lamanya tanpa ada akhir. Maka ini adalah PR kita bersama untuk ya menentukan, untuk mencari, untuk merawat supaya kita sambungan kita bersama orang-orang soleh, sambungan kita bersama para leluhur kita, sehingga mudah-mudahan kita semua dihimpun oleh Allah bersama mereka-mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehingga kalau kita faham ke sana, orientasi kita bukan di sini tapi di sana. Oleh karena itu kita dikatakan ketika orang misalnya tenggelam dalam maksiat, dikatakan apa bahasa Indonesia? Dikatakan lupa daratan. Sering saya sampaikan, kenapa kok lupa daratan tidak lupa lautan? Ternyata ini ada isyarat sufinya ini. Disebut lupa daratan karena asal kita sebenarnya kan darat. Adapun laut itu ya ada kalanya hanya untuk menyeberang, kita mau ke Gresik hanya nyeberang. Atau orang hanya melaut, hasilnya dinikmati di mana? Di darat bersama ke laut. Atau adakah kira-kira ada orang ke laut tidak mau pulang? Tidak ada. Karena memang tujuan kita adalah darat. Adapun laut itu hanya lintasan atau hanya kita untuk mencari kehidupan. Adapun dinikmatinya adalah di daratan. Demikian juga sehingga kalau kita lupa akhirat sehingga tenggelam dalam maksiat disebut lupa daratan. Daratan kita itu akhirat. Dunia ini adalah lautannya.
Sehingga kalau ada orang lupa kehidupan akhirat disebut dengan lupa daratan. Karena daratan kita adalah alam akhirat. Sehingga KTP kita asli, yang asli, ya, KTP asli kita juga bukan ikut apa? Desa, bukan ikut kabupaten, tapi KTP kita yang asli, kakak kita yang asli sebenarnya adalah kakak surga. Kita semua adalah penduduk surga. Coba di dalam tradisi Kristen, ya, kalau ada orang wafat dalam tradisi Kristen apa nyebutnya? Telah pulang ke rumah Bapa di surga. Ya, telah pulang ke rumah Bapa. Di dalam tradisi Islam juga nyebutnya apa? Telah berpulang ke rahmatullah. Coba bahasanya saja berpulang. Eko camole muntak ke tempat asalnya. Dikatakan pulang kan kepada kampung halaman kita sebenarnya. Gitu kan? Mun umpama bukan kampung halaman tak kira disebut berpulang. Yang disebut pulang pasti dari mana? Tanah kelahiran atau dari tempat asal kita. Berarti disebut telah pulang ke rahmatullah karena memang asal kita adalah tempat di mana Allah memberikan rahmatnya yang luas. Di mana itu? Di surga. Jadi kita semua sebenarnya KTP-nya, kakaknya, kependudukannya adalah kependudukan surga. Adapun dunia ini sekedar apa? Sekedar mutasi. Ya, mutasi untuk sementara waktu. Nabi Adam itu dulu kan aslinya kakak surga. Karena Nabi Adam dikeluarkan dimutasi oleh kastunya, kita sebagai anak cucunya ikut dimutasi. Tapi nyamana mutasi akan kembali lagi. Sehingga orang ketika wafat disebut telah pulang ke rahmatullah karena memang di sana ya tempat awal kita, di sana tanah air kita yang hakiki. Maka kalau semboyan yang digaungkan oleh Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, hubbul waton minal iman, itu memang makna secara tersuratnya adalah cinta tanah air yang kita tempati ini. Tapi makna sufinya adalah cinta tanah air minal iman, artinya apa? Cinta akhirat adalah sebagian daripada iman. Karena akhirat itu adalah tanah air kita. Ya, akhirat adalah tanah air kita. Sehingga sering saya sampaikan, selama-lamanya orang merantau, walaupun ada di rantau itu kadung sudah kadung mapan, sudah kadung kaya, sudah kadung sukses, tapi hati nuraninya tidak bisa dibohongi, dia tetap merindukan kampung. Coba saudara-saudara kita yang sukses di Singapura, sukses di Malaysia, kira-kira hati kecilnya ada enggak tersimpan rindu kepada kampung halamannya? Pasti dia. Jadi banyaknya harta, banyaknya dolar, banyaknya ringgit di sana tidak akan menggantikan kerinduan kepada kampung halaman. Pasti harus pulang. Begitu juga kita sebagai orang mukmin pasti ada kerinduan kepada kampung akhirat. Maka kalau ada mudik ketika akan lebaran, itu mudik fisik, sebenarnya juga ada mudik ruhani. Mudik ruhani. Nah, orang mudik sering saya sampaikan, orang mudik itu ada beberapa persiapan yang harus dilengkapi. Satu, harus booking tiket. Ya, kita mau pulang dari Malaysia atau dari Singapura, dari Brunei. Pertama kita harus booking tiket. Ya, harus booking tiket. Apa tiketnya sekarang? Tiket untuk mudik ke akhirat, tiket untuk mudik ke surga itu adalah la ilaha illallah. Nah, maka disebutkan oleh Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ungkapan yang diucapkan adalah la ilaha illallah, maka dia masuk. Tuh, berarti booking tiketnya itu apa? La ilaha illallah, iman. Kemudian yang kedua, setelah tiket kita booking, selanjutnya kita harus punya bekal. Kita di sango. Ya. Nape sangona? Ya macam-macam. Polambina, sabun-sabunna, jajanna selama perjalanan. Untuk mudik ke surga, ke akhirat itu juga perlu bekal. Apa bekalnya? Kalau mudik di dunia, mudik dari Malaysia ke Bawean,
itu bekalnya adalah makanan, baju dan seterusnya. Tapi kalau untuk mudik kepada Allah, mudik ke akhirat, bekalnya itu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid takwa. Carilah bekal karena sungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Pun tiketnya sudah ya, yaitu iman, la ilaha illallah. Kemudian bekalnya sudah, yaitu takwa. Yang ketiga sekarang, yang ketiga, ketika kita akan mudik, maka kita harus mempersiapkan oleh-oleh. Mas siap oleh udah tengah lajar biasa rebrones ki. Kaki oleh-oleh. Mentujukan untuk mudik ke alam akhirat, kita membutuhkan oleh-oleh. Napa oleh-oleh na brones bener. Napa oleh-oleh na ringgit? Bukan. Oleh-oleh yang harus kita bawa untuk mudik ke akhirat itu adalah yang disebut dengan kolbun salim. Kolbun salim. Napa kolbun salim? ATC salamet, hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u, pada hari di mana tidak ada gunanya lagi. Apa? Malun, harta tak manfaat. Banun, anak-anak tak manfaat. Kecuali yang manfaat apa? Illa man atallaha, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah. Kan mudik tentunya man. Datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Apa kolbun salim? Setidaknya ada 3 yang harus dicapai dari kolbun salim. Pertama, hati yang terbebas dari riya. Kedua, hati yang terbebas dari dengki. 3, hati yang terbebas dari sombong. Hati bebas dari riya, bebas dari dengki, bebas dari orang mulai bebas dari tatalok sifat ento sebut kolbun ento oleh-olehna. Berarti mun kita mungkin ATG penuh kalaben kesombongan, ATG pol kalaben riya terpujiah, ATG pol kalaben dengki, iri dengan sesama. Berarti kita tidak siap sama sekali oleh-oleh nah. Ngajin to diantarana adalah untuk makompol oleh-oleh to. Ngabersee hasudna bersee, riyakna bersee, sombungna juga bersee. Lengkap pon. Tiketna napa ini gila? La ilaha illallah. Kemudian mungkin sanguna bekalna adalah takwa, oleh-olehna adalah kolbun. Apa kolbun salim? Hati yang bebas dari 3 penyakit utama, riya, dengki, PR kita selama hidup ento tatal onto berma imanna, berma takwana, berma kolbun salimna. Jadi kalau kita perhatikan semua bentuk ibadah, semua bentuk pengabdian kita tidak lepas berkutat pada 3 ento. Untuk memperkuat iman, memperkuat takwa, untuk mencapai kolbun salim. Nah, termasuk kita wafat yang menentukan itu adalah 3 ini. Imanna pertama berumah akibanten iman. Makanya kita penting nak guru dinto sangguna. Ketika menghadapi masa-masa kritis 1 detik terakhir, ya, karena 1 detik terakhir yang disebut dengan sakratul maut itu masa penentuan. 1 detik terakhir toh, umpama kita hidup 80 tahun ki, ahli ibadah, tapi detik terakhir toh, detik terakhir tak salamet edinto, gagal 80 tahun. Sedangkan mun gagal sobung remedina. Sobung remedina boleh. Gagal 1 detik toh, gagal pon. Sobung artinya ibadah 80 tahun. Nah, pentingnya berguru, kita andik guru saya nyambungkan nabi dinton tadi. Pada saat sakratul maut 1 detik ento, kita mau nandik guru saya nyambungkan nabi, kita akan terselamatkan. Guru-guru kita akan menyelamatkan. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyelamatkan. Napa saya paling kritis? Setan dinto sedet. Repot napole setan nento datang menyerupakan orang-orang yang kita cintai. Saya rasa paling kita cintai. Mungkin dulu kita seneng ngongku ka bapakna kita selalu sebung umur. Maka setan datang, nah terus selamat tanah ya. Arya abas mbambah na bapakna ya polong kapi beda disan. Bana mentero selamat tanah ayu norok bapak ayu norok pamurtad. Akhirnya karena apa?
Karena ropana katun bapakna, ropana katun kakekna, ropana katun leluhurna kocak laungku. Padahal setan dinto terkorbankan imanna. Rogi seumur hidup meski belum puluh tahun ahli ibadah. Dinto kita perlu nanti guru dinto toh. Karena di saat kritis ento guru kita sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saya akan ngabentengi, saya akan menghalau setan-setan ento untuk mencoba menggagalkan kita dari mempertahankan keimanan. Ento penting ngaji ento andi guru dinto sama guna. Karena mundinto sedetik gagal Pak. Sedetik ento sukses. Karena pertama iman, la ilaha illallah sebagai tiketnya. Kemudian apa? Yang kedua yaitu takwa sebagai bekalnya dan kolbun salim sebagai oleh. Nah, karena kita beda mungkin saya menghalang husnul khotimah. Napa? Cak Imam Ghazali inna lisu'il khotimah la asbaban minas sifatid dzamimah. Inna lisu'il khotimati sesungguhnya mati tidak membawa iman. Mate imanna lepas, mate imanna rontoh, mate imanna tak pernah. Banyak faktor cepon beliau. Yang mana faktornya itu adalah disebabkan oleh sifat-sifat tercelah yang ada di dalam hati. Sifat-sifat coba saya buat di lemate ento ternyata saya menjadikan iman kita tak gelemper. Ya nape? Ini gila korbi nata telok ini gila. Ria, hasud, som. Itu kan korbi na kapi. Buduk na banyak. Buduk na banyak. Ria misalnya. Beda sapopona sum'ah. Kemudian andi pole adi epar. Nape? Ujub. Ento napenya mana sejolinan tapi akarna tak telok nih gila ria nape ria dengki sombong. Jadi su'ul khotimah mati tidak membawa iman menjadikan iman tak pernah. Itu kata Imam Ghazali disebabkan oleh sifat-sifat tercelah. Maka kita entoh belajar kalau ngaji entoh sangkuna kita benih nape tujuannya bermaki tantoh penyakit ati si bededa dan tuh bisa tak bersih. Si awalnya sombong paling tidaklah tak kurangi sakuti. Si awalnya dengki berma tak kurangi sakuti. Si asanaria berma tak kurangi sakuti. Budi berma si bisa bersih tapi itu ulangi ki. Cepon Imam Ghazali innalisu'il khotimah sesungguhnya mati tidak membawa iman. Su'ul khotimah la asbaban itu disebabkan oleh beberapa faktor minas sifatid dzamimah dari sifat-sifat yang tercela. Jadi kutu beda action nakit. Bahkan kata guru saya nabe, kalaupun kita membaca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil, walaupun itu dibaca pangapura sampai bibir nanto akapoan 2000 nasi maca, tapi penyakit nate tak bersih tetap tak akan bisa husnul khotimah. Karena dinto amalan nah bukan semata cukup pada bacaan tapi kudu bada action. Jadi mas kana baca tiap mare sombojang 12.000 ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khotimah takar ngoguk. Dari banyak nasi maca tapi riak na apa gune obu, sombong na apa gune obu, dengki na apa gune obu, tak kira husnul khotimah. Jadi dinto kudu nape dua na baca penyakit nah juga obate ento buruk lob husnul khotimah akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga bulan kita bisa ngaji parengana aka Allah kolbun salim, parengana aka Allah ketakwaan saya maksimal, parengana aka Allah iman selengket saya sampai menemani kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sakita anak kita tutup ki bulan ngajeka kapan jenengan sadeja untuk catat saya bersedia untuk kita hadiahkan khotmil Quran kangkui Syarifah Ruqayyah. Jadi misalnya mentoh data geluk pongpong kita apa sadin toh. Misalnya bulan juz 1 lagi nonco katiri karena data sampai juz 30. Imun bisa nanti kita selesaikan malam mungkin. Coba bulan saya ngumakan kudu mulai makanya saya ngumakan pe bulan juz 1 sampai juz 3. Nah, tulis mas Malik. Oke, tulis. Bulan juz 1 sampai juz 3. Ada pak komplit
sampai 30 mun ki beda saya lowong nanti kita bagi boleh. Tentu tanpa paksaan ada. Desa kita apa lebar kita patoto gelu untuk datana sehingga lagi kita lebar kita tawasule malam mungkin langsung action pada macam gitu.